Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar 10.1? Baik, Bu. Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya pagi ini. Ya. Tapi Ibu kira ini ada bangku yang tersisa, berarti ada yang tidak masuk. Siapa saja? Satria, kemudian siapa? Siapa? Ade. Ini apa ini? Alfa sakit? Izin. Siapa Alfa? Ade sakit. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Minta tolong satu untuk memimpin doa. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sekarang silahkan berdiri berpasangan. Berdiri berpasangan. Boleh dengan cowok cewek boleh, cewek-cewek boleh, cowok-cowok juga boleh, enggak masalah. Yuk, berdiri menghadap berpasangan, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan ya. Berhadap-hadapan. Ada pasangan? Semua dapat pasangan enggak? Ya, yuk pasang-pasangan. Kalau tidak, sini siapa yang belum dapat pasangan? Ini ada satu temennya belum? Satu, sini. Ini. Ayo pasang-pasangan. Sudah, kita akan bermain ding dang dung. Ya, ding dang dung. Berdua berpasangan ya. Kalau ibu bilang ding, yang bawah naik. Ya, kalau ibu bilang dung, yang atas turun. Kalau ding, yang paling bawah naik. Yang kalau dung, yang paling yang atas turun. Yang paling atas turun. Paham ya? Ding, yang paling bawah naik. Dung, yang paling atas turun. Jadi kalau gini ding, bener nggak? Dung ya, dung, ding, dung. Paham? Ding, naik yang bawah. Kalau dang, tangkap tangan temenmu. Ya, bisa ya, kita coba yuk. Gini, berdua begini, tangannya dua-duanya. Dua-duanya begini terus terumpul lagi. Nah, ya seperti ini loh, yang di depan ini. Ya, paham ya? Ayo. Ya, semangat. Perhatikan instruksi dari ibu. Ding, ding, dung, dung, ding, dung, ding, ding, dung. Masih belum konsentrasi. Kalau ding, yang paling bawah ke atas. Kalau dung, yang paling atas ke bawah. Ya, bukan tanganmu yang atas ke bawah. Ya, tangan temenmu boleh yang paling, pokoknya yang paling atas yang ke bawah. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Konsentrasi. Ding. 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 Dung. Ding. Dung. Dung. Ding. Dang. Oke. Sudah cukup.
Nah, silakan duduk kembali. Ya. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang litosfer. Sudah mulai dibaca bukunya? Oke, bagus ya. Jadi kita akan belajar tentang litosfer, nanti ada video, lalu kalian kerja kelompok, karena sudah dibuat kelompok-kelompoknya ya. Itu tujuannya yang pertama untuk memahami, menjelaskan pengertian litosfer. Lalu nanti ada karakteristik lapisan-lapisan kerak bumi atau litosfer itu. Lalu yang kedua itu jenis-jenis batuan, mengidentifikasi jenis batuan. Nanti ada lembar kerja yang Ibu bagi ya, untuk kalian nanti kerjakan dalam kelompokmu. Lalu berikutnya nanti kalian ya, kelompok masing-masing kelompok berbicara di depan, mempresentasikan hasil kerja kelompokmu. Maka nanti disiapkan yel-yelnya yang paling heboh. Ya, persiapkan ya yel-yel paling heboh untuk kelompok masing-masing. Oke, kita mulai saja ya. Kita mulai saja, perhatikan video yang Ibu putar ini. Yang membelakangi boleh putar badannya, nggak apa-apa. Nggak harus menghadap kelompoknya ya, yang membelakangi boleh putar. Beda-beda. Gerakan-gerakan bumi seperti meletus atau gempa bumi, atau bahkan tingkat kesuburan tanah yang berbeda di setiap wilayah. Angkat-angkat. Kira-kira fenomena apa sih itu? Dan mengapa bisa terjadi ya? Hal itu bisa terjadi sebab adanya fenomena litosfer, lapisan kulit bumi atau kerak bumi disebut sebagai litosfer. Litosfer sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu litos dan sfer. Litos memiliki arti batuan dan sfer berarti lapisan. Dengan kata lain, litosfer adalah lapisan batuan dan mineral. Berarti kalau begitu litosfer itu tersusun dari mineral dan batuan ya? Benar sekali. Nah, yang pertama itu ada batuan beku. Kalau dilihat dari namanya, berarti batunya terbentuk dari hasil penelitian dong. Tapi bukan yang dimasukkan jelas lalu beku ya. Lebih tepatnya, berasal dari magma yang mengalami pembekuan atau pendinginan. Lalu si batuan beku ini mengalami proses pelapukan, kemudian terangkut oleh air, darah atau es, dan lalu gelap dan sedimen. Batuan selanjutnya adalah batuan metamorf. Kalau mendengar kata metamorf, pasti langsung teringat dengan istilah metamorfosis pada tubuh. Nah, metamorf atau batuan melihat ini berasal dari bahasa Yunani, yakni metamorf, kata yang artinya berubah, dan yang artinya bentuk. Dengan kata lain, batuan ya, menjadi simbol akibat adanya tekanan atau suhu yang berubah. Setelah batuan,
Ya, tadi sudah disaksikan video tentang apa? Tentang litosfer. Sayang sekali suaranya kecil ya. Yang di belakang sana bisa dengar apa enggak? Enggak bisa. Bisa ya, bisa mendengar saja tapi mungkin kurang paham. Tidak apa-apa, nanti bisa dibaca di buku ya. Ya, ini hanya video ini sebagian kecil saja, nanti lebih jelasnya di buku dijelaskan ya. Tuh. Jadi bumi kita itu sebenarnya seperti sebuah telur. Siapa yang sudah pernah nyeplok telur atau membuat telur ceplok mata sapi? Iya, pasti sudah pernah. Jadi saat telur dipecah, ada apa saja itu? Iya, cangkang telur. Terus putih telur, kuning telur. Nah, kita tarik pemahaman kita ke bumi kita. Tadi lewat video dijelaskan bahwa bumi kita itu berlapis-lapis. Dari yang paling luar, apa tadi? Kerak bumi itu sama dengan cangkang telur, kulit telur, keras. Keras tapi mudah patah. Getas kalau orang Jawa bilang. Bukan getas makanan kerupuk Palembang ya. Getas itu mudah patah, keras tapi mudah patah. Itu kerak apa? Getas. Nah, itu kerak bumi seperti itu, seperti cangkang telur, ya rapuh, gampang patah, gampang pecah ya. Sama dengan kulit bumi kita ya. Saat kulit bumi itu mengalami goyangan, dia akan retak, pecah. Nah, peristiwa itu yang kita kenal dengan nama apa? Iya, betul sekali. Gempa bumi, bencana alam gempa bumi. Kulit bumi kita retak. Nah, lalu yang kedua ada putih telur.
dalam telur itu. Kita analogikan, kita samakan dengan apa tadi? Iya, mantel atau selubung bumi, lapisan yang kedua. Ya, lebih banyak. Dan yang paling tengah, inti bumi. Ya, kuning telur itu sama dengan inti bumi. Ya, inti bumi ini ada inti bumi dalam dan inti bumi luar. Nah, di buku nanti untuk memahaminya nanti ada lembar kerja yang bisa kamu kerjakan dalam kelompok, nanti diisi ya. Lalu sebelum ke sana ya, tadi ada manfaat litosfer dijelaskan dalam video. Ada yang bisa menyebutkan salah satu manfaat litosfer? Tadi di video disampaikan, mungkin yang depan ini yang bisa mendengar, atau mungkin terbaca di layar tadi. Ada manfaat litosfer untuk apa? Pak Tani melakukan apa? Melakukan apa? Pak Tani? Menanam, ya menanam. Menanam apa? Padi, sayuran, pohon buah-buahan. Di mana itu dilakukan? Ya, di lahan, tanah. Nah, tanah itu meskipun kalau kita pegang itu tadi kan katanya Ibu mengatakan litosfer itu katanya keras, Bu. Ya, iya ya, tapi tidak semuanya ini keras seperti yang sesungguhnya keras ya, tetapi ada bagian tuh tanah itu juga masuk dalam litosfer. Nah, itu manfaat litosfer untuk bercocok tanam, untuk kegiatan pertanian. Ya, nanti lalu ada batu-batuan tadi, ada batuan beku. Ya, batuan beku itu ada batu kerikil, kemudian batuan yang untuk pondasi rumah. Ya, nah ada batu granit untuk lantai rumah, ya kan tadi disebutkan. Nah, itu juga salah satu manfaat dari litosfer. Nah, sekarang ya silakan didiskusikan dalam kelompokmu ya. Ibu bagi LK-nya, nanti dikerjakan. Nih. Tentang identifikasi tadi ya, pengertian litosfer itu apa, kemudian material penyusunnya apa saja. Langsung saja dikerjakan di LK-nya itu. Yuk. Ya. Di bukumu bisa dibaca di halaman berapa di buku? Di buku paketmu? Di halaman berapa? 155. Yang ini yang tentang lapisan litosfer. 52 itu kan sudah inti bumi, yang sebelumnya halaman 151. Ya, itu ketahuan itu bukunya belum dibaca di rumah. Ya, halaman 151 sudah ketemu? Sudah. Nah, ini dibaca ini, Le. Dibaca. Nih. Litosfer terdiri dari apa saja? Nah, kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Nah, inti luar dan inti dalam. Jadi inti bumi. Nah, ini kan ini lapisan kerak bumi. Apa itu? Nah, ini diisi. Ya, litosfer itu pengertiannya apa? Yuk, ada yang mengerjakan nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2. Biar cepat ya, dibagi ya. Itu ada berapa nomor LK-nya? LK-nya ada 3 nomor, tapi nomor 3 itu ada butuh 4 jawaban, ya kan? Nah, itu dibagi, silakan.
Ya. Ini nak. Nah, kamu mencari definisi litosfer itu apa? Ya kan? Oh. Ini agak besar-besar saja tulisannya. Sudah mulai? Sudah ketemu? Dibagi saja Anda itu yang dicopot saja nggak apa-apa. Nah, biar dikasih temenmu itu untuk nyari yang lain. Nah ini dicopot biar dia ikut baca. Mana bukumu? Bukumu mana? Cari ganti yang lain lah. Ini bukunya untuk apa? Biar dibaca dia. Nah, ya. Ini dicopot saja. Dicopot saja. Copot. Nah, halaman 51 dibaca sampai ke 52 ya. Tuh. Ini sudah ketemu. Sudah ketemu. Itu mana bukumu, Leh? Buku cetakmu mana? Kan ada 3. Ya ini sini. Ini kasih dia 1. Dia mau pilih yang mana? Ini. Yang ini atau yang ini? Tuh, ya. Oke, langsung kerjakan di sini saja ya. Ini sudah. Nah, dibagi. Kasih dia 1. Dilepas saja. Nah, itu. Nah, di sini ini. Halaman 100 ya. Ini kok malah menggambar ini toh. Sini kasih dia 1 bukunya sama itu. Ya. Nih. Nah, itu satu pinjemin. Nah, tuh dijawab. Nih, mantel atau mantel bumi halaman 151. Nih, apa itu dibaca dulu baru dijawab ya. Nih sampai sini. Yuk. Ini kan apa saja material penyusun di pasar. Berarti ini ya, Bu? Lapisan kerak bumi. Lapisan mantel bumi. Ya. Iya. Berarti 3 kan? Ya. Jadi lapisan penyusun litosfer itu tadi ada berapa? 3. Apa saja? Iya, kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Ya, inti bumi ada 2, inti dalam dan inti luar. Jangan lupa masing-masing karakteristik tadi, karakteristik dari masing-masing penyusun disertakan di lembar kerjamu ya. Sudah? Ini mau nulis sama 3. Oh ya. Udah, Dok. Itu dibagi saja, Nak, biar temenmu bisa mengerjakan. Yang 1 nulis itu, yang 1 biar membaca yang ini. Dibuka saja itu. Nah, dilepas saja. Sudah selesai kan ini? Ya. Ini sudah? Sudah? Cari lah.
Itu pengertian litosfer, lalu penyusunnya apa ini loh. Nih. Itu dibaca di situ. Itu litosfer. Ada itu. Kalau nggak bisa tadi mendengar dari video, menangkap video, itu di buku kan sudah ada keterangannya itu. Itu loh, ada tuh, itu loh. Nah. Nomor 1. Itu loh, litosfer adalah atau apa tuh? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya atau lapisan batuan pembentuk kulit bumi atau berat bumi. ya itu. Nomor 1 Ibu. Ya. Yang ini kelompok ini sudah? Ya, tadi kelompok yang sebelah sini tadi nama kelompoknya kelompok apa? Statue. Yang ini? Nona Ambon. Yang ini Nona juga? Hah? Nona. Kalau lanang, kalau Ambon itu apa namanya? Pace. Nona Pace. Yang ini apa namanya? Nama kelompoknya? Gaspol. Gasterus atau gaspol? Gasterus. Oke, yang ini? Gitar. Oke, gitar ya. Oh, giat belajar. Kelompok ini? Rantai. Apa itu rantai? Karena kami bekerja sama saling membantu tolong menolong. Oke, bagus sekali. Yang ini? Hah? Bukan. Gunner. Atau winner. Guiner. Apa itu maksudnya guiner? Atau Hah? Pemenang. Oke, pemenang. Bahasa apa itu? Bahasa Inggris, guiner. Guiner pemenang. Guiner. Winner ya. Winner. Oke, winner bukan guiner ya. Winner. The winner. The winner. Pemenang. Ya, the winner ya. Nah, nanti masing-masing kelompok siapkan yel-yelnya ya. Yel-yel yang paling bagus nanti. Ya, the winner, statue, Nona Pace Ambon, gas terus, kemudian gitar dan rantai. Oke. Sudah selesai ya RK satunya? Sudah selesai? Halo. Oh, sedikit lagi ya. Tunggu dulu ya. Sedikit lagi, sebentar lagi. Oke. Ya, nih. Dibantu temennya yang belum selesai. Iya, kelompok yang belum selesai segera diselesaikan. Dua menit lagi ya. Ya, kelompok the winner belum, sebentar lagi. The winner, statue sudah. Oke, bagus ya. Tunggu the winner dengan Nona Ambon ini belum selesai.
Rantai juga belum, masih sibuk. Oh, Bujang Ambon. Sudah? Satu lagi tuh yang bawa belum? Gimana? Ibu yang di luar ngasih 60 menit lagi. Oh ya. Gimana? Oh, boleh. Boleh. Tapi nanti dikembalikan ya. Ya. Besok masih mau kita pakai itu spidolnya. Sudah ya, cukup ya? Selesai? Oke, masih ada yang belum? Ya. Sudah? Satu lagi. Ya, oke, untuk LK1 sudah cukup ya. Kita akan melihat video lagi. Sambil disimak bukunya, itu tentang siklus batuan. Ya. Nanti kita akan melihat videonya. Apa itu siklus batuan? Apa yang terjadi dengan siklus batuan? Paham ya? Ada waktu bantuan itu layak tumbuh, berkembang, dan akhirnya mati. Siklus batuan merupakan sebuah proses perputaran di mana material dijual dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Siklus ini terjadi karena ada interaksi antara batuan dengan berbagai faktor seperti perubahan suhu,
kanan bisa sebutkan Rossi dan Ya sambil melihat itu ada teks di bawah itu sambil dibaca karena suaranya kecil ya. Dengarkan dulu. Ini nanti dulu.
menarik lainnya di channel ini. Dan jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pendapat, silakan kolom komentar di bawah. Saya senang mendengarkan pendapat kalian semua. Mari kita bangun komunikasi yang saling mendukung dan berbagi pengetahuan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, tadi itu video yang menerangkan tentang siklus batuan. Sayang sekali suaranya kecil ya. Nanti lain waktu pakai mikrofon ya, biar kedengaran bagus, keras. Nah, tapi kan ada buku ya, di buku dijelaskan juga tentang siklus batuan. Jadi yang pertama ya, batuan itu terbentuk dari apa? Siapa tadi yang menjawab? Rahel. Oh, Maria. Karena ada dulu namanya Rahel, mirip kakakmu ya? Bukan? Nggak ada? Iya, bukan. Ya, Maria. Dari apa, Maria? Iya, jadi mahma. Mahma itu letaknya di mana? Mahma? Mahma itu sama dengan mantel bumi. Ya, lapisan mantel bumi. Jadi sudah dia kerak bumi tadi ya. Lalu di dalamnya ada selubung bumi sampai ke inti bumi sana. Tetapi mahma yang bisa keluar ke permukaan bumi lewat letusan gunung berapi, itu mahma sebagai mantel bumi. Ya, jadi kembali ya, jadi pemahaman kita tadi kita analogikan kalau mantel bumi itu, selubung bumi itu seperti putih telur, tapi ternyata tidak. Tadi di dalam video itu digambarkan bagaimana dia? Mama itu merah membara ya, jadi seperti bara api itu loh. Tapi bentuknya cair. Cair bukan seperti air, tetapi ya cair kental itu loh ya, seperti kuning putih telur itu ya, apa namanya tuh, kental ya.
Nah, kalau cair itu kan seperti air itu cair ya. Jadi kental itu, tapi dia membara, itulah magma. Lalu dia magma keluar ya dari dalam dapur magma. Dapur magma itu ya itu tadi ya, lapisan selubung bumi, mantel bumi. Keluar ya, lalu dia mengalami penurunan suhu. Prosesnya apa namanya kalau suhu turun? Kalau suhu turun? Pendinginan ya, dari panas kemudian suhunya turun, maka dia mengalami pendinginan, membentuk batuan beku. Betul, batuan beku ya, batuan beku. Jadi batuan beku itu apa? Terbentuk dari apa batuan beku? Dari magma Yang lain selain kelompok statue, kelompok yang lain? Tadi batuan beku terbentuk dari apa? Ya, pendinginan magma. Betul, kelompok gitar. Gitar ya? Ya. Tuh. Lalu setelah tadi magma membeku membentuk batuan beku, ya, lalu ada proses-proses yang lain yang menyebabkan batuan ini lapuk. Ya, ada angin, ada aliran air, ada perubahan suhu dari panas ke dingin, ya, itu menyebabkan batuan pecah, dia terangkut, diendapkan kembali, membentuk batuan apa? Sedimen. Betul, batuan sedimen. Ya. Lalu yang ketiga ada batuan metamorf. Metamorf itu seperti kalau kepompong berubah jadi kupu-kupu. Ya, kepompong berubah jadi kupu-kupu. Peristiwanya apa itu namanya? Metamorfosis. Sama ya. Jadi batuan itu juga bisa mengalami metamorfosis. Berubah. Kalau kupu-kupu itu dari kepompong menjadi kupu-kupu. Tapi kalau batuan metamorf, berubahnya dari apa menjadi apa? Dari apa menjadi apa? Dari apa menjadi apa? Ya, dari batuan beku, ya, batuan beku atau batuan sedimen atau batuan metamorf yang sudah ada. Kalau dia mengalami tekanan dan pengaruh suhu yang tinggi, itu bisa berubah bentuknya, berubah wujudnya, warnanya, ya. Tuh. Nah, nanti dibaca lagi bukunya. Ada jenis-jenis batuan beku itu apa saja, cara terbentuknya bagaimana ya. Lalu batuan sedimen itu jenisnya apa saja, terbentuknya karena apa ya. Meskipun tadi di video itu ada sudah ditayangkan sedikit tetapi belum lengkap. Nanti bisa dibaca di buku. Batuan metamorf juga demikian ya. Metamorf juga ada jenis-jenisnya. Ya, nah, sebenarnya ya kalau belajar batuan itu butuh waktu yang lama karena sangat menarik ya, karena sangat menarik ya batuan itu, belajar batuan. Siapa yang punya cincin dengan matanya pakai batu permata? Dineimoto batu permata cincinnya. Oh, ada dikit. Dulu sangat viral ya, ada cincin batu ake. Ada enggak yang orang tuanya punya cincin gede-gede matanya itu? Nah, ya itu juga batu ya kan? Nah itu dulu sangat viral itu batu. Kira-kira batu apa itu yang dipakai itu? Batu giok. Batu giok itu masuk jenis batu apa? Beku, malihan atau metamorf atau batuan sedimen? Batuan? Batuan beku ya, nanti bisa dipelajari banyak sekali ya, sangat menarik. Nah nanti kalau pengen kuliah ya itu ambil jurusan geomorfologi ya, ambil jurusan fakultasnya geografi di UGM, ambil jurusan geomorfologi, ambil lagi prodinya itu mineralogi. Nah untuk mempelajari batuan-batuan itu sampai ke batu berlian itu loh. Ada zamrud, ada sapir, ada apa lagi itu, ya, tuh, tentang batu-batuan itu. Nah, sekarang kertas plano sudah Ibu bagi ya dengan spidolnya. Nah, kamu gambarkan bagaimana siklus batuan itu terjadi,
ya. Ini LKPD-nya, lembar kerjanya silahkan dikerjakan. Nanti dipersiapkan untuk sesi presentasi. Ya, sesi presentasi ya. Tadi LK1 juga dipresentasikan, nanti LK ini juga dipresentasikan. Yuk, mari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan langsung kerja. Gercep ya. Waktu kita tidak banyak. Ya, nanti sudah habis, belum sempat presentasi ya. Momen yang paling seru presentasi. Yuk, gercep. Bukunya halaman 155. Ya, halaman 155. Sambil dipersiapkan nanti siapa yang mau presentasi ya, wakil kelompoknya siapa? Sudah dipilih yang mau presentasi? Sudah, siapa? Kamu? Ya, Siapa? Kamu namanya? Fitri. Fitri. Ini nanti siapa yang mau presentasi? Rahel. Presentasinya? Ya, nanti salah satu kelompoknya dapat 1. Yang maju yang ini 1. Majunya semua. Kan mau yel-yel. Ya. Ya. Nanti presentasinya yang 1 ini tadi 1 ya. Kalau sudah ini berarti yang ini enggak. Ya. Sudah? Dikit lagi Bu. Proses Bu. Ini yang mau maju presentasi siapa? Yang mau maju presentasi siapa? Nanti majunya semua, tapi yang mau presentasi siapa? Hah? Ya. Kenapa? Kenapa? Iya. Nanti ini dulu, terus ini. Nanti satu kelompok satu saja ini atau ini, gitu ya. Satu kelompok satu saja ini atau ini. Apa? Ini enggak, ini enggak. Biar mudah kan. Putar mah. Ini sudah selesai? Belum? Yang LK tadi sudah? LK1 tadi sudah? Sudah. Nah, ikan dulu. Ini tadi ini di presentasi. Iya. Presentasi juga. Ini siapa yang mau maju presentasi? Majunya semua, tapi ngomongnya yang ngomong? Hah? Aku. Hah? Kamu? Siapa namamu? Eka, ya. Bagus ya, Eka. Ya. Berarti nanti ya, jadi kita presentasi untuk LK1 dulu ya. Presentasi untuk LK1 dulu. Nanti kalau sudah presentasi LK1 kelompoknya itu cukup sekali saja. Biar nanti yang LK2 kelompok yang lain. Oke, sekarang siapa yang mau maju untuk LK1? Silakan. LK1 yang tadi. Iya. Iya. Majunya sekelompok. Tapi yang berbicara ya 1 toh, wakil kelompoknya.
Yuk, silakan. Nak, sini nak. Ini digeser nak. Ke sana. Atau ibu tunjuk saja. Ya, ibu tunjuk saja yang mau maju ya kelompoknya ya. Oke, kelompok statue. Siap belum? Untuk presentasi LK1. Yuk, silakan. Boleh maju. Sini, ke sini. Depan sini ya, di bawah nggak apa-apa ya. Ini. Dengan yel yang di bawah sini. Bawah sini. Ah, jangan lupa yel-yelnya. Bisa geser sedikit ke sana, temennya sempit ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dan kawan saya Surprise Family dari anak akademi dan Kalian bersaudara. kelompok statue. Semangat, ayo kelompok statue. Yes. Statue. Belum. Ya semangat. Ya. Yang semangat. Statue. Ya, sekali lagi yang semangat. Statue. Iya, silahkan presentasi. Yang keras nak, suaranya keras. Kedua, apa saja material yang sulit? Satu, kurang bumi. Dua, mata bumi. Tiga, isinya terdiri dari luar dan dalam. Tiga, jelaskan karakteristik dan lapisan sesuai gambar di sini. Pertama ada dampak seni. Kurang bumi adalah lapisan terbuka bumi bagian dalam, terbagi menjadi dua, yaitu eksamudra dan praktika. Dua, ada masa bumi. Masa bumi adalah lapisan yang terletak di antara lapisan bumi dan insulat bumi. Tiga, ada luar. Luar adalah lapisan yang memiliki kedalaman sekitar 2.900 hingga 4.980 km dan kedalaman sekitar 2.250 km. Keempat, ada yang di dalam. Di dalam adalah lapisan yang memiliki kedalaman sekitar 2.600 km dan ketebalan 1.000 km. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok statue? Kelompok lain ada yang bertanya? Tadi suhu dari inti dalam berapa? Suhunya? Kedalaman. Suhunya belum ada informasinya. Ada yang bisa membantu menambahkan? Suhu inti dalam. Sekitar 6.000 derajat Celcius. Kalau inti luar? Inti luar. Inti dalam, inti luar. Inti luar? 3.900 derajat Celcius. Jadi semakin ke dalam semakin panas. Ya, kalau mantel bumi suhunya berapa? 3.000 derajat Celcius. Kalau kalian memasak air itu mendidih pada suhu berapa? Pada suhu berapa? Kalau memasak air mendidih pada suhu berapa?
150? Ini kayak lelang saja ya. 150, 45. Ya, jadi lebih kurang 90 derajat. Ya, jadi kalau sudah ada buih-buihnya, tunggu sebentar dulu. Ya, biar mencapai 90 derajat. Pernah mencelupkan tangan jari ke dalam air mendidih? Pernah enggak? Ah, kalau secara sengaja enggak pernah, tapi ketumpahan sudah pernah belum? Apa yang terjadi dengan kulit kita? Melepuh. Ya, coba kita bayangkan kalau kita kena tadi lahar tadi itu ya, mahma tadi itu. Ya, yang suhunya 3000 derajat Celcius. Ya. Tuh, jadi sebenarnya kita mengetahui hal-hal fenomena-fenomena litosfer ini banyak manfaatnya, ya. Tuh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berikan aplaus untuk kelompok statue. Mau ya lagi enggak? Mau ya lagi enggak? Statue. Yes. Statue. The best. Ya. Ketahuan kalau belum makan ya. Ya, mencerminkan kalau belum makan. Ada lagi satu kelompok? Rantai? Ya, oke, silakan. Kelompok rantai bersedia. Kelompok rantai bersedia untuk maju. Yang mana? Yang LK2 belum, LK1 dulu. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rantai akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahel. Nama saya Nina Putri. Nama saya Maratus Yoga. Baik, setelah melihat video tentang fenomena litosfer dan membaca buku tentang materi litosfer, kami menyimpulkan pengertian dari litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terbuat dari mineral dan batuan. Pertanyaan kedua, apa saja material penyusun litosfer? Yang pertama, lapisan kerak bumi. Yang kedua, lapisan mantel bumi dan lapisan inti bumi. 3. Jelaskan karakteristik dari lapisan pembentuk litosfer. A. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi bagian dalam. B. Mantel bumi atau mantel terletak di antara lapisan kerak bumi dan inti luar bumi. Lapisan terdiri dari lapisan mantel bagian atas dan bagian bawah. C. Inner core atau inti luar. Lapisan luar inti bumi sekitar 2.200 km dan berada di kedalaman 2.900 sampai 4.980 km. Inti luar bumi terdiri dari besi dan nikel cair dengan suhu 3.900 Celcius. D. Outer core atau isi dalam, yaitu ketebalan lapisan inti dalam 1.200 km dan berdiameter 2.600 km. Cukup? Cukup. Yel-yelnya mana? Kelompok rantai susah senang bersama. Kelompok rantai selalu siap sedia. Coba ulang lagi. Cowok kita yang satu itu masih diam saja. Yang semangat, yuk. Kelompok rantai susah senang bersama. Kelompok rantai selalu siap sedia. Ya.
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Ya, itu tadi presentasi atau curah pendapat ya dari kelompok rantai tentang karakteristik dari litosfer. Ibu rasa untuk LK1 cukup ya? Nah, kita akan mendengarkan presentasi kelompok yang lain tentang LK2, siklus batuan. Silakan. Silakan yang mau maju. Silakan yang mau maju, kelompok yang lain dulu yang belum maju ya. Yang sudah selesai. Kelompok winner. Yuk, silakan winner. Winner. Hanya berempat. Hah? Nggak apa-apa. Kan wajar saja. Kamu kemarin ada pengumuman tidak terlalu mendengar, jadi pakai baju olahraga. Ya nggak apa-apa. Yuk, silakan dipegang kertasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok winner ingin mempresentasikan siklus batuan atau rock cycle. Pendinginan magma membuat batuan beku. Boleh turun di sini. Kamu boleh turun, biar enak bacanya. Nah, tuh. Agak ke atas, nah itunya, tulisannya ditarik ke atas. Nah, ya, yuk. Batuan batu yang mengalami pelapukan fisika dan kimia sehingga menjadi sedimen. Adapun Sedimen. Batuan sedimen. adapun sebagian batuan batu yang dekat dengan dapur magma berubah menjadi magma kembali. Sedimen tersebut mengendap dan mengeras serta membentuk batu sedimen. Batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Adapun sebagian batu sedimen yang terbawa oleh air hujan dan erosi kemudian menjadi sedimen kembali dan merendam. Selain berasal dari batuan sedimen, beberapa batuan metamorf berasal dari batuan beku yang mendapat suhu dan tekanan yang tinggi. Batuan metamorf mengalami pelapukan dan erosi karena suhu dan iklim. Adapun batuan metamorf yang dekat dengan magma mendapatkan panas dari magma, kemudian meleleh menjadi magma. Setelah itu, prosesnya kembali lagi ke awal. Ya, yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Berarti sudah paham dengan penjelasan kelompok winner. Sudah, ya, oke. Kita lihat gambar siklusnya dulu ya untuk kelompok winner. Nah, kira-kira bagaimana ini? Ya, sesuai nama kelompoknya ya, winner ya. Oke, bagus. Oke, kita beli applause yang paling meriah untuk winner. Boleh ya, dia lagi winner. Silakan. Kelompok winner. Oke, silakan duduk. Satu lagi kelompok. Ini siapa? Gitar ya? Oke, silakan monggo kelompok gitar. Rantai tadi sudah. Yang kedua. Yang LK2. Iya, nggak apa-apa nanti
tetap ibu nilai, nanti dikumpulkan. Iya, ada nama-nama kelompoknya kan? Nanti semua dikumpul ini, bukan terus nggak dipakai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan nama saya Saya Perjasria dan saya Ubaidullah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang batuan nasib batuan. Waduh, semuanya. Melalui lakukan bentuknya sehingga menjadi sedimen. Adapun sebagian batuan betul yang dengan dapur magma juga menjadi magma. Sedimen tersebut mengendap dan mengeras serta mengisi batuan sedimen. Batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf karena adanya tekanan yang tinggi. Adanya sebagian batuan sedimen yang ada yang dibawa oleh air hujan dan erosi, kemudian menjadi sedimen kembali dan mengendap. Lalu, selain berasal dari batuan sedimen, beberapa batuan metamorf berasal dari batuan yang tumbuh dan tekanan yang tinggi. Batuan metamorf mengalami pelapukan dan erosi karena suhu dan iklim. Adapun batuan metamorf yang bukan dengan dapur magma mendapat panas dan magma. Kemudian mengalir menjadi magma. Setelah itu prosesnya kembali lagi ke awal, yaitu siklus batuan metamorf. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada pertanyaan untuk kelompok apa? Gitar. Apa tadi gitar itu? Apa tadi gitar itu? Giat dan suka belajar. Oh, giat dan suka belajar. Oke. Silakan ditutup dengan yel-yel. kami dari kelompok kita Semangat, semangat, semangat. Kenapa gitar nggak disebut giat dan rajin belajar? kami dari kelompok kita Giat dan suka belajar. Semangat, semangat, semangat. Iya, beri tepuk tangan. Silakan. Masih ada lagi kelompok yang tinggal, kelompok berapa? Kelompok Nona Ambon dengan kelompok Gas terus. Ya, yuk cepet yuk Nona Ambon, silakan maju. Yang LK1 saja. LK1 ya. Nah, boleh LK1 yuk. Ya, jangan lupa ya yang semangat yuk, gercep nanti waktunya nggak cukup. Ayo silakan. Nanti siap-siap. LK berapa, Bu? LK mau pilih LK1 atau LK2? LK1 ya, oke LK1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin presentasikan. Yel-yelnya mana? Ya iyalah. Nona Ambon, solid, solid, solid. Semangat dong Nona Ambon. Nona Ambon, solid, solid, solid. Aduh, Nona Pica Ambon. Ya oke silakan. Jelaskan pengertian dari Oscar. Oscar adalah batuan bentuk dunia apa saja material penyusun Oscar? Oscar tersusun dari kerak beri, mandat bumi, dan inti bumi. Inti bumi terdiri dari inti luar dan inti dalam.
Jelaskan cara tertib dari lapisan pembendung lingkaran sesuai gambar baik. Keras atau kerak bumi. Lapisan kerak bumi adalah lapisan terluar bumi bagian dalam. Lapisan kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra terbentuk dari magma yang keluar dari pematangan tengah samudra. Mantel atau mantel bumi. Lapisan mantel bumi adalah lapisan kerak bumi dan inti luar bumi. Lapisan mantel bumi terdiri dari lapisan mantel bagian atas dan bagian bawah. Inner core atau inti luar. Ketebalan lapisan inti luar bumi sekitar 2.250 km dan berada di kedalaman 2.900 sampai 4.260 km. Inti luar bumi terdiri dari besi dan nikel cair dengan suhu mencapai 3.900 derajat. Outer core atau inti dalam. Ketebalan lapisan inti dalam bumi sekitar 1.200 km dan berdiameter 2.600 km. Inti dalam bumi terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat dengan suhu mencapai 4.800 derajat Celcius. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang terakhir. Kelompok apa ini namanya? Gas terus. Ya, silakan tercep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Fitriani. Kami dari kelompok gas terus. Kami dari kelompok gas terus. Sore yuk. Ayo ulang lagi, yuk ulang lagi. Yang kompak, yuk nggak apa-apa, yuk. Kami dari kelompok gas terus. Sekali lagi, yang semangat. Kami dari kelompok gas terus. Iya, boleh. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, menjelaskan pengertian dari litosfer adalah Litosfer. litosfer adalah lapisan batuan. Dua, apa saja materi yang bersusun litosfer? Kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Tiga, jelaskan karakteristik dari lapisan pembentuk litosfer sesuai gambar di bawah ini. A. Kerak bumi. Lapisan kerak bumi adalah lapisan keluar bumi bagian dalam. B. Mantel bumi. Lapisan mantel bumi terletak di antara lapisan kerak bumi dan inti luar bumi. Lapisan mantel bumi terdiri dari lapisan mantel bagian atas dan bagian bawah. Lapisan ini berupa batuan yang mengandung magnesium dan silikon. C. Inti luar. Ketebalan lapisan inti dalam bumi sekitar 1.200 km dan berdiameter 2.600 km. Inti dalam bumi terdiri dari besi dan nikel berbentuk padat dengan suhu mencapai 4.800 derajat Celcius. D. Inti dalam. Ketebalan lapisan inti luar bumi sekitar 2.250 km dan berada kedalaman 2.900 sampai 4.980 km. Inti luar bumi terdiri dari besi dan nikel cair dengan suhu mencapai 3.900 derajat Celcius. Sudah cukup? Ya, beri tepuk tangan untuk gas terus. Ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Sudah bekerja dengan baik, sudah tampil dengan baik ya. Meskipun masih ada beberapa yang malu-malu kucing. Ya, malu-malu kucing, tapi Ibu berharap
Nanti lama-lama menjadi berani ya. Jadi berani. Tidak hanya kalau di lapangan atau di dalam kelas pas enggak belajar saja waktu bicaranya itu keras gitu ya. Jadi pas tampil di depan itu harus suaranya keras. Why? Mengapa? Supaya audiens, teman-teman yang di belakang itu bisa mendengar suaramu. Suaramu loh merdu semua, ya. Nggak ada yang kehilangan huruf R kan? Iya, karena ada yang kehilangan huruf R nanti malu-malu. Ya, mau ngomong lari-lari, lali-lali. Ya, kan nggak ada ya. Jadi pede saja ya. Yang kehilangan huruf R aja banyak yang pede ya, tetap pede, apalagi yang lengkap semuanya. Tuh ya itu. Lalu yang kedua, tadi ya kembali litosfer lapisannya ada 3, diingat kembali. Kerak bumi, mantel, inti. Ya, diingat lagi. Lalu batuan-batuan yang ada di bumi ini terbentuk dari apa? Iya, magma. Yang mengalami proses pendinginan membeku, membentuk batuan beku. Ya, batuan beku ini mengalami apa? Pelapukan. Ya, terangkut, kemudian mengendap, membentuk batuan sedimen atau endapan. Batuan beku dan batuan sedimen mengalami tadi perubahan bentuk menjadi batuan metamorf. Ingat, itu hanya garis besar. Hanya poin-poin saja yang perlu kamu ingat. Hai. Kenapa bicara sendiri? Ya, Ibu minta waktunya sedikit saja ya. Jadi itu hanya poin-poinnya saja. Ya, tugasmu itu untuk mengerti dengan membaca buku boleh, nanti browsing di Google, lalu pakai AI. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang litosfer dan batuan. Ya, silakan cari sebanyak-banyaknya itu ya. Lalu ada pertanyaan enggak nih? Sebelum Ibu tutup pertemuan kita? Oke, bagus, berarti sudah jelas kalau enggak ada pertanyaan ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang tolong dipersiapkan materi tentang tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga pembentuk muka bumi. Karena muka bumi itu seperti muka kita ini loh. Ada yang menonjol, ada yang cekung ke dalam, ya kan? Ada yang pegunungan, ada yang bukit, ada yang lembah, ada yang danau. Tuh. Nah, mengapa kok bisa begitu? Itu ada tenaga yang membentuk. Nah, itu tenaga pembentuk bumi itu lah yang disebut dengan tenaga eksogen dan tenaga endogen. Nah, apa-apanya, bagaimana-bagaimananya akan kita bahas di minggu depan. Pertemuan yang akan datang. Mau kita tutup dengan ice breaking? Ya, boleh silakan berdiri dulu, gandengan tangan. Kalau yang cowok malu dengan yang cewek ya dengan yang cowok ya. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek. Keluar nak dari bangkunya, nanti kesenggol bangkunya ya. Cluenya, kata kuncinya lawan kata. Pegangan ya, kata kuncinya lawan kata. Siap ya? 1, 2, 3, atas. Bawah. Kiri.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Silakan pekerjaannya dikumpulkan kembali. Yang rapi ya. Dikumpul buku-bukunya. Ya, dirapikan, letakkan saja di meja dulu. Letakkan di meja dulu ya. Sudah diberi nama kelompok tadi pekerjaannya? Supaya nanti bisa Ibu, nah, biar Ibu nggak kesulitan untuk menginput nilainya. Tolong diberi nama dulu, ini enggak. Nah, nama kelompok ya, nama kelompok saja enggak apa-apa. Kelompok apa gitu. Nama kalian enggak usah karena Ibu sudah punya daftar nama kelompoknya ya, kelompok apa gitu. Oke, kalau sudah selesai? Gimana perasaan kita hari ini? Ya. Kira-kira kesulitan apa yang kamu hadapi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Urun rembuk, kesulitan apa yang dihadapi belajar kali ini? Tidak ada. Wow, luar biasa, tidak ada kesulitan. Ya, luar biasa. Ya. Oke, kalau nggak ada kesulitan nggak masalah, ya nggak ada masalah lagi, ya. Tetapi kita masih ada banyak PR ya untuk kegiatan selanjutnya. Paling tidak nanti saat belajar kita belajar dengan suasana yang seperti ini. Ya, terima kasih sudah antusias. Meskipun ada beberapa ya namanya kita banyak kepala, banyak pikiran, banyak kemauan ya. Enggak apa-apa. Itulah namanya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan ya. Apa itu? Giat belajar dan sukses. Oke. Kita akhiri dengan doa. Silahkan pimpin. Salah satu memimpin. Flash lagi? Ya, monggo silakan. Pelajaran pada hari ini alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Ya, pekerjaannya dikumpulkan. Udah. Ini nak, tolong nak dipisahkan ya. Yang dipisahkan. Nah, ini boleh dilipat seperti ini, enggak apa-apa. Ini dibantu Ibu untuk melipat. Ya. Ya. Masih ada lagi kelompok yang belum ngumpul. Spidolnya biar Ibu yang simpan saja. Besok kita pakai, kamu malah ketinggalan. Ya, Bu. Bukan kayaknya. Apa ya? Oh ya.